Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang potensial listrik di dalam keping sejajar. Sebelumnya Bu Titi ingin menyapa kalian dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, pembahasan kali ini masih berhubungan dengan materi yang kemarin, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang potensial listrik di dalam bola konduktor. Nah, kali ini pembahasan kita adalah potensial listrik di dalam keping sejajar. Nah, kita mulai anak-anak bahasanya. Materinya ini anak-anak, judulnya adalah potensial listrik pada dua keping sejajar. Nah, nanti kita akan membahas tentang potensial listrik juga dan potensial listrik pada dua keping sejajar. Materi ini adalah untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Kita bahas dulu potensial listrik pada dua keping sejajar. Anak-anak kemarin pada saat kita membahas tentang kuat medan listrik, kita juga pernah membahas tentang kuat medan listrik di dalam keping sejajar. Nah, sebelum itu kita juga membahas tentang potensial listrik. Sekarang digabungkan potensial listrik pada dua keping sejajar. Potensial listrik ini adalah besaran skalar, beda dengan kuat medan listrik. Ya, kemarin sudah dibahas nih. Ini gambarnya. Ini keping sejajar, ya. Dua keping yang ada luasnya, ada jaraknya D, kemudian diberi potensial sehingga timbul muatan-muatan yang jumlahnya sama besar. Ini yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 muatan positif dan yang B juga 6. Dengan demikian terjadi kuat medan listrik yang arahnya dari A, keping yang A ke B. Kita tahu arah kuat medan listrik adalah dari muatan positif ke negatif. Nah, kita lihat di sini. Jika dua buah keping sejajar dihubungkan dengan sumber tegangan E, maka kedua keping akan memiliki muatan yang sama tetapi berlawanan jenis. Ya, ini sudah dibahas kemarin pada saat kita membahas tentang keping sejajar, tapi untuk yang kuat medan listrik. Nah, usaha yang dilakukan gaya F adalah Q kali E. Kita tahu di sini ya, karena E adalah gaya per muatan, sehingga F adalah Q kali E. Untuk memindahkan muatan sejauh D, maka dibutuhkan usaha, yaitu F-nya adalah gaya kali jaraknya, jarak ini. Jadi usaha adalah gaya kali perpindahan, gaya kali jarak. Dengan demikian, gaya yang bekerja di antara dua keping sejajar ini dan jarak antara dua keping sejajar ini. Adapun dalam listrik statis, besarnya usaha adalah, ya kita sudah membahasnya ini kemarin, jadi W sama dengan Q kali delta V. Usaha sama dengan muatan kali perubahan beda potensial. Ya. Dengan menggabungkan kedua persamaan ini, satu yaitu W sama dengan F kali D, persamaan kedua W sama dengan Q kali delta V, maka didapatkan ini W sama dengan W, F kali D sama dengan Q kali delta V, maka ini F-nya adalah QE kali D, lalu delta V, Q kali delta V. Dengan demikian, ini ada yang bisa dicoret. Ada yang bisa dicoret. Sebentar menggunakan pen. Jadi yang bisa dicoret adalah, ini bisa dicoret dulu Q. Ini Q juga dicoret. Sehingga ED sama dengan delta V. Delta V sama dengan E kali D. Dengan demikian, selisih atau beda potensialnya adalah E kali D. Keterangannya, D adalah jarak antara dua keping dalam meter. Kemudian E kuat medan listrik, satuannya volt per meter.
Ya, kita tahu kemarin pada saat kita membahas tentang gaya ada muatan ini, E-nya adalah F per Q, Newton per kolom. Ya, jadi satuannya bisa Newton per kolom, bisa saja volt per meter. Beda potensial atau selisih atau delta V ini segitiga ini ya. Delta V adalah V2 min V1. Dapat dinyatakan sebagai V antara kedua keping sejajar, potensial antara kedua keping sejajar. Inilah rumusnya ya. Sehingga delta EV sama dengan E kali D. Demikian ya anak-anak ya. Sekarang contoh soalnya. Sebuah elektron E ditembakkan masuk di antara dua keping sejajar dengan kecepatan awal V0 seperti pada gambar berikut. Jadinya kemudian masuk di antara dua keping sejajar dengan kecepatan awal V0 seperti gambarnya ini. Jika beda potensial kedua keping adalah V dan jarak antara keping D, tentukan A. Waktu yang diperlukan elektron hingga menyentuh keping sebelah atas. B. Jarak mendatar atau X yang ditempuh elektron jika pengaruh percepatan gravitasi diabaikan. Nah, ini berhubungan dengan rumus dari potensial listrik di dalam keping sejajar, namun berhubungan juga dengan gaya kolom, kuat medan listrik, juga berhubungan dengan gerakannya. Ini gerakannya adalah gerak parabola. Ingat ya, dulu di kelas 10 materi gerak parabola. Dan juga dengan hukum 2 Newton. Ini dari hukum 2 Newton diperoleh sigma F sama dengan M kali A. F-nya adalah QE sama dengan M kali A. Kemudian E-nya adalah V per D. Tadi baru saja dibahas. Sama dengan M kali A. Dengan demikian, A adalah Q kali V. Ini A adalah Q kali V per M kali D. Dengan arah ke atas. Ini V-nya. Ya, dengan arah ke atas. Jadi, untuk persamaan yang A, pertanyaan yang A, waktu yang diperlukan elektron hingga menyentuh keping sebelah atas. Nah, ini persamaannya dengan persamaan GLBB atau gerak vertikal ke atas atau gerak parabola. Jadi T adalah akar 2S per A. Kemudian di sini sedangkan A adalah QV per M kali D. Maka untuk S-nya setengah D, ya di sini dikatakan jaraknya di dalam gambar ini ya, setengah D. Akan diperoleh T-nya adalah, tinggal dimasukkan di sini, S-nya setengah D, jadi D per QV per MD. Ini T-nya dimasukkan di sini. Sama dengan D akar M per QV. Ya, di sini ditanyakan waktunya. Waktu yang diperlukan elektron hingga menyentuh keping sebelah atas. Jadi T-nya menggunakan akar 2S per D, sedangkan A-nya ini QV per MD. Lalu untuk S-nya adalah S itu dimasukkan setengah D di sini. Ya, jadi T-nya adalah karena 2S berarti D per QV per A-nya per MD. Atau D akar M per Q kali V. Ya, karena ini D-nya naik ya, D kuadrat, sehingga D-nya bisa keluar. Nah, nanti dimasukkan nilainya. Ya. Atau di sini memang tidak diketahui, sehingga ini hanya rumusnya saja. Kemudian, sekarang menjawab pertanyaan yang B. B itu pertanyaannya adalah jarak pendatar X yang ditempuh elektron jika pengaruh percepatan gravitasi diabaikan. Nah, X adalah V kali T. X, jarak mendatar ini, X-nya, ingat ke parabola ada X dan Y. X adalah GLB, yaitu V kali T, tapi T-nya sama. Jarak yang ke bawah
ke atas atau ke bawah sama yang vertikal dengan yang horizontal. Jadi T-nya sama. Ingat pada saat kita membahas tentang gerak parabola. Jadi X-nya adalah V0 kali T-nya. T-nya ini tadi. D akar M per Q kali V. Atau V0 D akar M Q per V. Ya, D-nya dikeluarkan. Ya, jadi hasilnya adalah V0 D akar M Q kali V. Jadi hasilnya adalah V0 D, ini kurungnya dibuka, akar M per Q kali V. Nah, sekarang kita lihat soalnya, saatnya mengerjakan soal. Sebuah elektron dengan massa 9,1 10⁻³ kg. Ya, elektron ini sudah ditentukan sekian massanya. Dan muatan listriknya min 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom. Lepas dari katoda menuju anoda yang jaraknya 2 cm. Jika kecepatan awal elektron 0 dan beda potensial antara anoda dan katoda 200 volt. Hitunglah kecepatan elektron ketika sampai di anoda. Jadi ini sebetulnya sama anak-anak dengan ini, hanya tadi contoh soalnya tidak menggunakan angka, sedangkan soalnya sekarang menggunakan angka. Hitunglah kecepatan elektron ketika sampai di anoda. Ya, silahkan dianalisa anak-anak. Karena di sini ada kecepatan, ada beda potensial ya. Di sini juga ini ya, silahkan dianalisa dan dihubungkan. Contoh soalnya dalam bentuk simbol saja, besaran-besaran ya. Dan soalnya sudah ada bilangannya ya, karena massa elektron ini sudah jelas 9,1 kali 10⁻³ kg dan muatan elektron adalah min 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom. D-nya ini 2 cm. Lalu V-nya, delta V-nya adalah 200 volt ya. Silahkan anak-anak pasti bisa mengerjakannya. Karena dengan banyak latihan kalian akan lebih bisa mengerjakan, lebih mantap mengerjakannya, nanti menemukan soal-soal apapun nanti kalian bisa. Karena dengan banyak latihan kalian akan menemukan konsep baru, pengertian baru, dan akan bertambah pemahamannya melewati banyak soal. Apalagi dengan bentuk soal yang beda seperti ini. Sampai sekian dulu anak-anak pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat pagi, salam sehat-sehat selalu. Terima kasih.